Cuman kalau sekarang mungkin karena pabriknya lagi sepi ya, memutuskan buat pindah untuk ditandatangani si bos buat dikirim ke Nodombu. Kita tinggal ngajuin KTP atau ID card Korea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, jumpa lagi bersama saya Rudisi PMI Korea Kreatif. Oke lah kalau begitu. Wih, di samping saya ini ada teman lagi. Halo Mas. Halo Mas. Siap. Jadi Mas Enda ini ada cerita tentang pindah pabrik. Bener ya Mas ya? Pernah pindah pabrik ya? Betul. Nah, ini teman-teman kemarin banyak yang penasaran, Mas, bagaimana jika kita bekerja di Korea tidak betah ataupun ada masalah apa gitu, mau pindah pabrik boleh apa tidak? Jawabannya boleh, asalkan ini bisa digarisbawahi, asalkan bos kita mengizinkan ataupun membuat tanda tangan juga. Langsung aja bagaimana ceritanya, ini Mas Enda ini yang sudah mengalami sendiri, maka dari itu saya undang di sini ya kan. Ya Mas. Oke Mas, sebelumnya perkenalan dulu ke teman-teman semuanya ini. Ya, halo teman-teman. Wah, saya senang banget ini masuk videonya Mas Rudi akhirnya. Oke teman-teman, nama saya Indra tapi bisa dipanggil Enda juga. Saya asli dari Jawa Barat, Subang, dan alhamdulillah sekarang udah mau 2 tahun saya di Korea. Dan bener banget kata Mas Rudi, saya udah pernah pindah pabrik 1 kali teman-teman. Dulu pabrik apa Mas? Dulu itu pengolahan sampah plastik Mas. Pengolahan sampah plastik, Iya, nah dibuat apa itu? Nah aku juga kurang tahu sebenarnya Mas ya, itu tuh buat apa. Tapi saya tanya ke senior itu, dia itu untuk penampungan got gitu Mas, aliran air di bawah itu. Oh, katanya iya, gitu. iya. Itu bentuknya kayak ember. Oh berarti diolah menjadi barang jadi Betul, ya? betul. Oh, alah, Jadi iya, iya. plastik itu dibakar, diderehkan, terus dimasukkan ke mesin press hidrolik gitu Mas. Oh iya. Nah terus nanti baru keluarnya itu kan banyak sisaannya itu. Nah itu bagian saya untuk nyasangnya Mas. Oke. Nah itu jadi produknya seperti itu. Oke. Jadi sebelum masuk ke situ, saya akan tanya dulu proses dari awal dari Indonesia, boleh nggak? Boleh Mas. Nah boleh ini banget. singkat aja Mas. Iya. Dulu pertama kali memutuskan untuk kerja ke Korea itu tahun berapa? Sebenarnya saya tahunya itu tahun 2016 Mas. Iya. Cuman baru punya keberanian itu di tahun 2018. 2018. Betul. Oke. Karena kan saya benar-benar nol Mas, Iya, nggak iya. tahu proses Korea Oke, gitu. iya, Jadi oke. akhirnya saya ikut LPK, terus juga dapat saran dari ya keluarga lah yang Iya, udah di oke. Korea gitu. Ah. Akhirnya ya udah saya daftar ke LPK, terus tahun 2019 saya ujian. Lulus akhir 2019, udah prelim apa segala macam. 2020 saya terjegal oleh corona. Oh, ini berarti Iya. angkatan corona ini teman-teman. Iya betul. Cuman saya pas udah mau selangkah lagi tuh Mas, Iya. saya udah approve visa, Heeh. udah dapet tanggal penerbangan Terbang. itu Pas itu ada pas corona itu. itu Ditunda 2 tahun ya? 2 tahun 2 Mas. tahun, wis. Orang masalah. Dan itu pun visanya tidak dibatalkan ya? Alhamdulillah enggak Alhamdulillah Mas. tidak. Alhamdulillahnya tidak. Ada juga yang dibatalkan, ada juga yang tidak. Betul. Ini terus beruntung lah Mas Indra ini. Alhamdulillah. Sebenarnya bos saya itu alhamdulillahnya baik ya. Iya, baik. Cuman Cuman ya, kamu yang kurang baik. iya. Kayaknya saya yang aduh gimana ini ya. Yaitu perjalanan singkatnya Mas. Singkat cerita langsung masuk ke pabrik aja ya. Betul. Oke. Siap. Di pabrik itu apa alasan kamu kok memutuskan pindah pabrik? Oh, siap. Padahal bos kamu sudah setia loh, nunggu Iya, 2 benar, tahun itu. benar Mas. Jadi gini, ya buat teman-teman emang saya sarankan ya buat teman-teman yang mungkin baru nyampe Korea, jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru untuk mikir pindah pabrik. Itu Iya. benar-benar jangan sampai terburu-buru. Kalau teman-teman dirasa masih bisa bertahan, jangan berpikir pindah lah. Nah, kalau alasan saya pindah waktu itu Mas, sebenarnya yang pertama itu si pabrik ini kerjanya full time Mas. Jadi saya itu Juganman Mas. Juganman. Waktu itu saya berangkat jam 8 pagi, pulang itu biasanya jam 7. Itu dari hari Senin sampai Kamis. Nah, Jumatnya itu biasanya lebih lama Mas, karena harus congso pabrik. Pabrik ya. Iya. Oh, alah. Jadi lebih lama lah. Nah, Sabtu Minggunya udah pasti libur. Pasti libur. Iya. Berarti Tapi
kalau seumpama di hari Senin sampai Kamisnya itu ada yang libur, biasanya di hari Sabtunya masuk untuk menggantikan yang libur itu, Mas. Oh, iya iya. Saya kepikiran pindah itu waktu itu saya ada cedera di sini, Mas, di dua tangan ini. Nah, tangan saya itu kata dokter itu trigger finger. Jadi Itu kalau kenapa kok cedera? Nah, saya Kecelakaan juga pabrik apa kurang. gimana? Jadi kan nyasang, Mas. Iya. Nah, nyasang itu kita nggak ada non-stop, nggak ada berhenti, nggak ada break-breaknya itu pas makan siang jam 1. Jadi nyasang itu coba jelaskan ke teman-teman semuanya. Nyasang itu biasanya ngekrek yang pinggir-pinggir itu, bener gak? Betul, Mas. Bener ya? Betul. Itu kalau pabrik sacul yang barang-barangnya itu ya kayak Ada ini, selebretan ya, gitu ya, lebihan-lebihan. ya gitu. Cuman kalau di tempat saya, Mas, si sebretannya itu, si lebihannya itu bukan tipis, Mas, Iya. tapi tebel kadang segini. Oh. Jadi kita harus tenaganya tuh harus Iya, bener-bener, iya, Mas. iya. Tenaganya harus oke Iya. ya. Pisaunya tuh bukan pisau cutter, Mas. Heeh. Pisaunya kita buat sendiri dari potongan gergaji besi itu. Nah, kita buat sendiri, asah sendiri sampai tajam gitu. Dirasa udah rasa tajam, nah itu baru bisa kita pakai. Nah, itu saya cedera 2 kali, Mas. Pertama itu saya suntik kan. Yang pertama itu jari tengah ini. Heeh. Wah, itu kalau pagi itu nggak bisa dibuka, Mas. Jadi kalau pagi itu bangun tidur tuh gini, saya siram pakai air panas dulu di wastafel gitu. Nah, baru saya urutin, baru dibuka. Oh. Udah saya suntik, sembuh, Mas, selama 2 minggu. Tapi kan dibawa kerja lagi. Akhirnya merambat ke kedua tangan ini. Kata dokter, kalau kamu terus-terusan gini, nanti bisa harus ada dioperasi. Oh iya iya. Jadi katanya ada urat apa gitu di sini yang harus di ini. Akhirnya ya saya takutnya saya pulang ke Indonesia itu ada sesuatu yang kok malah ini gitu. Jadi akhirnya saya berpikir ya itu pun saya panjang, Mas, mikirnya buat pindah itu. Iya iya. Enggak sekaligus langsung wah pindah, enggak. Saya nunggu 1 tahun 1 bulan baru akhirnya memutuskan buat pulang karena udah parah ininya. Oh, pulang Indonesia. Ya maksudnya udah memutuskan buat pindah maksudnya, Mas. Oh, pindah. Iya, buat pindah karena ininya udah saya rasa udah parah gitu. Udah parah. Terus di sisi lain di tempat pabrik saya itu kegiatannya itu semuanya sendiri. Kayak masak-masak itu Iya. kan kalau di pabrik lain biasanya kita makan siang disediakan itu di kantin. Iya, Nah, iya. kalau kita itu Ya kalau masalah makan sama sih, untuk tempat saya zaman dulu juga seperti itu, masak gitu ya? sendiri ya, belum dapat makan. Akhir-akhir ini aja udah dapat makan dari pabrik. kalau justru kalau di tempat saya katanya dulu itu disediakan, Mas. Oh iya. Dulu Balikannya disediakan. berarti. Iya, karena ya orang Korea kan kita nggak tahu halal haramnya Iya, gitu, iya, katanya senior gitu. Akhirnya dikasih uang makan. Oh. Cuman Oke. karena ya kita kan kerja dari jam 7 sampai jam 8. Nah, itu baru bisa santai di kasur itu jam 9, Mas. Iya benar Malam. lah, benar teman. Karena untuk masaknya itu kan kalau giliran saya yang masak, berarti saya harus nunggu teman saya selesai masak baru bisa makan. Oh iya iya. Kalau seumpamanya saya giliran masak, saya udah capek-capek kerja, saya tetap harus masak dulu buat saya sama yang lain gitu kan. Iya. Nah, itu kayaknya efisien waktunya itu gak cukup buat saya gitu, Mas. Iya, emang gitu Maksudnya. teman-teman ya. Jadi jangan kaget lah intinya kalau di Korea itu. Iya, Mas betul, ya. Mas, betul sekali. Gimana? Betul sekali. Sesuai perkiraan nggak kerja ke Korea ini? Ya, itu dia, Mas. Saya kan dulu kan ngelihatnya Iya. ya seperti yang mungkin banyak PMI rasakan lah di Korea itu kerjanya enak, pabriknya bagus, Iya. gajinya gede. Kalau gaji emang saya rasa daripada dibandingkan di Indonesia ya pasti jauh, Mas ya. Iya, Di iyalah, Korea jauh lah. pasti banyak gitu, udah pasti gede gitu. Cuman ya itu tadi yang kayak jenis pabriknya yang kita nggak tahu gitu Iya. kan, terus jenis pekerjaannya. Ya mungkin sebagian juga ada lah yang kayak pabrik CNC mungkin di Indonesia ada, nyampe Korea juga dapetnya alhamdulillah CNC gitu. Itu kan 1001 lah. Iya, yang kayak gitu tuh satu gitu, Mas. Saya sebenarnya nggak masalah sih, Mas, kalau seumpama kerjaannya apapun gitu, karena suatu saat kita pasti bisa kalau Iya, terus-terusan kalau gitu. terusan ya. Kulino lah intinya. Iya, kulino. Karena yang di Korea ini kerjaan semisal itu ya itu aja teman-teman. Bener. Hafalan lah. Selanjutnya itu hafalan ya Bener, kan. Mas. Bener. Kemungkinan kalau ganti-ganti itu ya bisa disesuaikan, ya intinya hafalan gitu tadi. Dan untuk teman-teman juga yang khususnya masih yang ada di Indonesia, pokoknya siapkan mental jika ingin kerja di Korea. Seperti Mas Indra ini, jadi harus
PSP loh, dibayang nih sing enak-enak tok tapi di Korea iki welek. Ya Mas ya. Bener Mas. Jadi di sisi lain ya kita boleh berdua itu yang baik-baik ya Mas ya. Pengen pabrik yang bagus, majikan yang bosnya yang baik, gitu ya, teman-teman yang baik gitu. Bener banget. Tapi kita juga kan di sisi lain harus siapkan kalau kita ke Korea itu mau kerja gitu, bukan untuk kesenangan semata gitu teman-teman. Siapkan mental lainnya. Betul. Niatkan juga, fokuskan, jangan kebanyakan lihat TikTok yang hura-hura. Balik lagi ke topik pindah ya Mas ya. Iya. Nah itu kan alasan saya salah satunya itu yang tangan ini masalahnya ya Mas ya. Terus ada beberapa faktor yang lain lah, karena saya juga kan ya kayak Mas Rudi ya, ya kalau ada waktu senggang buat video gitu. Iya, jadi karena ya waktunya itu menurut saya kurang cukup gitu buat saya buat video gitu. Iya. Jadi Mas Indra ini YouTuber juga teman-teman. Pemula guys, pemula teman-teman. Gak apa-apa lah, channel YouTube-nya ada di sini. Silahkan dicek ya kan. Oke lah. Terima kasih teman-teman. Mantap. Nah, ini Mas langsung aja ke proses pindah pabriknya. Bagaimana dari awal izin dari bos sampai sekarang ini sudah pindah pabrik yang baru ya? Betul Mas. Nah ini gimana Mas? Buat teman-teman yang pengen pindah pabrik nanti ada gambaran. Oh aku harus ke sini prosesnya begini. Oke, ya jadi gini Mas ya. Kalau yang pertama itu jelas kita harus izin sama pihak perusahaan atau sama bos ya Mas ya. Iya. Nah itu yang pokok yang kayaknya agak menegangkan itu Mas. Saya terus terang 30 menit atau setengah jam itu Mas ngobrol sama bos itu Mas. Buat izin pindah buat izin aja ya? Buat izin aja. Pasti sampai saya keringetan Mas. Gak boleh Mas. Saya malah mau diajak ke rumah sakit yang bagus kata dia. Iya benar. Cuman ya nggak tahu ya, saya mungkin kurang bersyukur atau gimana ya. Cuman saya rasa kalau seumpamanya saya teruskan juga, kalau saya ngebatin malah takutnya saya nggak bener gitu kerjanya gitu. Terus saya minta izin, akhirnya ya karena bos saya baik, dibolehkan. Akhirnya ya udah, tapi bos saya tuh nggak ngerti Mas gimana proses pindahnya. Akhirnya kata dia ya udah kamu tanya teman kamu yang mau pindah. Saya tanya itu kita harus minta surat apa, saya lupa itu Mas. Dari bos? Bukan, saya mintanya dari shelter Mas. Oh dari shelter? Dari shelter untuk ditandatangani si bos buat dikirim ke Nodongbu. Nah untuk shelter sendiri, shelternya kemarin di mana? Saya di Ansan Mas. Di Ansan. Iya. Tapi sekarang udah banyak yang tutup teman-teman untuk shelter. Iya kan? Tutup, iya betul Mas. Kan? Kemarin saya dengar infonya itu. Nah ini, jadi ini harus cobalah nanti tak carikan info lagi di mana kita misal mau menghubungi ataupun mencari informasi yang mau pindah pabrik seperti itu. Karena teman saya juga kan kebetulan pindah Mas. Jadi dia itu minta surat ke shelter. Jadi saya minta arahan dia. Jadi saya minta surat itu ke shelter, terus saya ajukan ke bos. Bos itu tinggal tanda tangan, terus dia tinggal kirim fax ke Nodongbu Mas. Oh ya, yang fax siapa? Yang bos sendiri? Bosnya, sajangnya Mas. Jadi sajangnya nanti ini ke sana, tinggal sajangnya nanti konfirmasi ke kita kalau dia udah kirim datanya ke Nodongbu. Jadi kita tinggal ke Nodongbu untuk laporan. Biasanya nggak ribet Mas, kita tinggal ngajuin KTP atau ID card Korea. Nodongbu udah tahu, karena kan udah dikirim kan dari sajangnya gitu. Oh iya, udah kamu ada datanya ya? Iya, oh kamu udah memutuskan kontrak sama pabrik ini, kamu mau pindah gitu. Nah, nanti ditanya Mas, mau pabrik apa, daerah mana, seperti itu Mas. Ada pilihan berapa? 3 Mas. Ada 3 pilihan. 3 tempat sama 3 pabrik. Oh sama seperti mau sending data itu betul, ya? Mas, betul. Iya itu. Jadi waktu itu kebetulan karena saya mikirnya ada kesempatan buat saya pulang ke Indonesia, saya pakai waktu 1 bulan itu untuk pulang ke Indonesia Mas. Nah jadi ini teman-teman yang belum tahu kesempatan apa sih untuk pulang ke Indonesia. Nah ini, jadi untuk kita pindah pabrik ada certain waktu 3 bulan teman-teman. Selama 3 bulan itu kita harus mencari pekerjaan ataupun mencari pabrik baru. Jika di 3 bulan ini tidak dapat pabrik baru, alhasil kita menjadi bullbox ataupun ilegal. Jadi selama 3 bulan ini kita harus sudah dapat pabrik baru. Nah seperti Mas Indra ini, dia dibuat pulang 1 bulan, sisanya 2 bulan untuk mencari pekerjaan di Korea sini. Betul Mas. Nah itu, lanjut Mas. Ya,
Jadi saya bilang ke pihak Nodongbunya kalau saya mau pulang dulu ke Indonesia. Nanti pihak Nodongbu biasanya ditanya Mas, dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Oh, berarti izinnya ke Nodongbu kamu ya? Betul. Enggak langsung kita semena-mena pulang gitu enggak ya? Enggak Mas, karena kan takutnya gini Mas, kalau kita langsung pulang gitu ya, nanti file itu terus masuk Mas. Oh iya, terus? Karena si filenya itu kan di online kan sama pihak Nodongbu selama 3 bulan. Nah takutnya ya di sisi lain kita juga kan pengen tenang lah, nggak kepikiran gitu. Bener banget. Jadi untuk teman-teman harus lapor dulu ke Nodongbu. Jangan asal kita pulang selama 3 bulan itu boleh. Jangan itu teman-teman. Seperti Mas Indra ini harus pamitan dulu. Kalau kita tidak pindah pabrik, ada bos, kita pamitkannya ke bos. Tapi kalau kita pas proses pindah pabrik tadi, laporannya ke Nodongbu. Biar aman lah itu ya Mas. Biar aman Mas. Oke. Nah itu kan saya udah lapor 1 bulan ke Nodongbu. Terus akhirnya saya pulang, terus balik lagi. Terus kita langsung aja ke Nodongbu yang kita mau cari file Mas. Misalkan di kota A, ya, kota B gitu ya. Ya, jadi kan dari awal kan udah bilang saya mau ke wilayah ini gitu Mas. A, B, C gitu. Nah, terus pabriknya ABC juga gitu ya. Nah, setelah kita pulang itu kita langsung aja ke Nodongbu yang kita mau, misal kita mau itu tadi. Iya, mau di daerah Ansan, langsung aja ke Nodongbu Ansan, kita minta file gitu. Iya. Gitu Mas. Nah, untuk filenya dari Nodongbu dikirim ke Mas itu lewat apa? Nah, jadi kalau untuk kita pencarian selama pencarian kerja itu Mas ya, di downloadkan aplikasi namanya EPS Mas. EPS. Iya, itu bukan EPS yang di Indonesia itu Mas. Ini beda lagi. Nah, EPS ini nanti kita bisa dicek terus. Jadi kalau seumpama kita lagi nunggu file itu, kita cek. Nanti kalau ada file atau pabrik yang minat sama file kita, itu biasanya muncul Mas. Dari pabriknya, jenis pekerjaannya, terus lembur jam kerjanya, alamatnya, terus gajinya, semuanya ada di situ Mas. Seperti di SLC itu ya. Bener Mas, tapi perbedaannya, nah kalau yang di sana sama yang di sini, kalau SLC yang kita dapat dari Indonesia, kita nggak bisa tolak, kita hanya bisa menerima. Kalau di sini kan kita bisa meeting dulu, kalau seumpamanya cocok, kita bisa sign atau tanda tangan. Kalau semua nggak cocok, ya kita mohon maaf, kita cancel, kita nunggu file yang lain gitu. Oke, jadi meeting itu kita bisa lihat langsung pabriknya teman-teman. Misalkan pabrik A, pabrik CNC, kita langsung bisa datang ke pabrik itu. Kita bisa lihat-lihat semuanya, tanya-tanya dari gaji, yang terutama teman-teman harus tanyakan gaji, benar nggak Mas? Betul Mas. Gaji dan lingkungan kerjanya, orang asing ada berapa, pekerjaannya bagaimana, jam kerjanya bagaimana, itu harus ditanyakan detail. Nah betul Mas, itu bener banget Mas, harus secara detail. Kalau bisa sebelum meeting itu kita harus punya catatan Mas. Karena kadang kita pas meeting lupa Mas, apa aja yang mau ditanyain itu. Bener. Ini untuk teman-teman dicatat ya. Bener, dicatat Mas, harus dicatat. Nah, saya selama 2 bulan itu berapa kali meeting ya? Sebenarnya filenya itu banyak Mas, tapi ada yang tiba-tiba hilang. Terus ada juga yang jauh banget Mas. Jadi saya mau ke sana itu harus naik bus 3 kali transit. Perjalanan 2 jam. Berarti itu langsung bisa di-cancel ya di aplikasi itu tadi? Kita di situ kan ada nomor HP Mas. Nah, kita bisa telepon. Iya. Saya juga sebelum datang itu biasanya telepon dulu Mas. Iya. Lebih sopannya lah ya. Iya betul. Saya tadi dapat file, saya mau meeting, kira-kira kapan. Tapi ada juga yang pabrik itu kayaknya emang butuh, dia langsung telepon kita. Iya. Kamu ini bisa nggak datang besok jam segini? Ya ada perjanjian lah. Iya gitu Mas. Setelah itu dapat di mana sekarang? Alhamdulillah sekarang masih di lingkungan Ansan Mas. Ansan sini ya. Iya, alhamdulillah. Lah, mantap. Nah, pabrik apa Mas sekarang? Sekarang pabrik Krum Mas. Pabrik Krum. Wis mantap lah. Ya kan juga nama gimana ini? Nah kalau di bagian saya kebetulan Juganman Mas. Nah itu kan ada 2 bagian Mas pabriknya. Maksudnya bagian depan sama bagian belakang. Nah, kalau bagian belakang dulu itu ada yang Yagan juga. Cuman kalau sekarang mungkin karena pabriknya lagi sepi ya, jadi semuanya di Jugan semua. Juganman. Iya. Mantap lah. Dan untuk itu tadi Mas, untuk proses pindah pabrik selama dari awal sampai akhir, ada biaya nggak? Maksudnya biaya kita bayar ke shelter ataupun bayar ke Nodongbu? Nggak ada Mas. Nggak ada sama sekali. Nggak ada Mas. Kita hanya persiapan untuk selama nganggur itu Mas. Uang untuk kita ya. Biaya makan, biaya transport
meeting sana sini gitu Ya, mas. benar. Ya itu teman-teman, sebelum pindah kita harus persiapkan uang juga. Betul. Nah untuk Mas sendiri berapa kemarin persiapan uang selama nganggur itu? Mungkin 1,5 juta lah mas. Itu ya irit banget mas harus. Irit. Ya harus irit lah. Harus kita irit kan banget. selama pencarian kerja itu nggak dapat pemasukan teman-teman. Betul. Harus Betul, Mas. persiapkan dan pikirkan matang-matang sebelum pindah pabrik. Iya. Kan? Ditambah lagi mas, selama nganggur itu gonggang bohong kita harus tetap bayar. Oh, Harus tetap ya bayar. langsung Harus ya. tetap bayar. Gonggang bohong itu harus tetap bayar. malah. Bulan pertama itu gede mas, sekitar Iya, iya. 200 ribuan. Nanti bulan kedua itu agak berkurang, bulan 3 itu berkurang lagi. Oh, iya iya iya. Oke. Jadi- Baru tahu aku. Apa mas? Tak kira udah los itu. Enggak. Dan kalau pindah pabrik untuk masalah tag Cigem, Gukmin bagaimana kemarin, cair nggak? Tejigem. Nah ini mas, saya tuh Iya. kemarin sempat berpikir ya, Iya. karena saya udah 1 tahun, Iya. saya kan dapat Tejigem. Heeh. Tejigem itu niatnya saya buat ongkos pulang ke Indonesia. Heeh. Tapi ternyata mas, Tejigem itu nggak cair semua. Kalau di pabrik saya ya, Iya. nggak cair semua mas. Jadi itu masuknya ke Julkuk Manggimohom katanya. Mm-mm. Nah itu nanti cairnya bareng sama Gukmin. Oh, nanti setelah pulang Setelah kontrak. pulang, Oh iya. Jadi itu tag Cigem, Gukmin bisa dibilang uang pesangon teman-teman. Kalau Betul, PNS uang pesangon gitu ya kalau di Betul, Indonesia. Nah di Korea itu ada uang pesangonnya, wis Betul. mantap. Tapi nggak apa-apa lah, tetap uang kita sendiri nanti. Iya. Pasti cair teman-teman. Balik lagi ke Iya kita pasti mas. balik. Jika tidak balik kita bisa urus. Jangan takut pokoknya ya. Iya. Aman pokoknya. Gitu, Oke mas, ini yang terakhir. Siap, Ada Mas. nggak pesan-pesan buat teman-teman yang menonton video ini nanti? Buat teman-teman yang mau ke Korea, yang masih di Indonesia terutama, benar kata Mas Rudi, harus benar-benar siapkan mental teman-teman. Jadi kita boleh berdoa yang baik-baik tentang pabrik yang bagus apa segala macam, tapi teman-teman harus ingat juga kita di sini kerja harus siapkan mental, tenaga, fisik, semuanya harus siap teman-teman. Karena kalau udah di sini kita perang sesungguhnya mas ya. Perang sesungguhnya. Kalau di Indonesia tuh kayak ujian apa itu masih latihan lah. Iya, iya. Perang sesungguhnya itu ketika teman-teman udah sampai di Korea pas waktu kerja. Gitu aja. Bahasa penting nggak? Hah? Bahasa. Wah, menurut saya penting banget mas. Penting Asli, ya. penting Apalagi banget, mas. untuk proses pindah pabrik semuanya kita sendiri. Bener ya? mas. Saya waktu pas pertama di pabrik awal itu kan semuanya orang Indonesia. Iya, iya. Saya merasa wah di Indonesia aja mas kerjanya. Enak ya. Pabrik baru ada orang Koreanya mas. Oh, Jadi kita harus benar-benar bahasa itu penting mas. oke lah. Penting banget. Siap. Oke, terima kasih Mas ya. Siap mas. Terima Oke lah, kasih kalau juga begitu. udah diundang mas. Wis, oke lah. Oke teman-teman, video kali ini kira-kira saya akhiri di sini dulu. Jika teman-teman ada pertanyaan ataupun ada request video apa lagi, silahkan isi di kolom komentar di bawah ini. Dan juga jangan lupa kasih like video ini, subscribe tentunya karena subscribe itu gratis, Gratis, tidak benar. dipungut biaya sepeser pun. Dengan teman-teman subscribe dan berusaha untuk membuat video-video yang lebih bermanfaat lagi. Oke lah kalau begitu, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.